Desaku dikelilingi perbukitan dan gunung Masura yang indah. Tanah kami termasuk yang paling subur di Provinsi Jambi. Banyak perkebunan dan persawahan. Ngwa panen itu. Panen yo, namai be nagdagadak ya. Iya. Nah, kaya was bet matangan. Duduk kaya bentu nah. Iya. Iya ladala nagdagadak. Teman, kami bersyukur sekali dilahirkan di negeri yang tanahnya subur seperti di Jangkat ini. Selain padi dan kayu manis, masih banyak lagi hasil kebun lainnya. Salah satunya terong. Kata kakak, terong ini berasal dari negeri Bollywood, India. Hati-hati ya panennya, karena batang terong ini berduri. Terong dapat kita panen setelah berusia 70 sampai 80 hari. Kemudian dapat dipanen terus dengan jeda waktu 5 hari. Wah, kayak lah banyak, kayak lah banyak, kayak. Wah, banyak. Kayak lama kita minta kayak anu mah kayak ambok mah. Mau. Terongmu sudah banyak tulan. Ayo pindahkan. Oke. Asyik. Siang ini kakak mau masak terong bakar cabai pirik ikan salai. Siapkan bahannya yuk. Ada tomat cherry, cabai hijau, bawang merah, putih, ikan patin asap, daun ketumbar, dan daun bawang. Setelah dibersihkan, tusuk terong dan bakar di atas bara api. Jangan lupa bolak-balik supaya tidak gosong. Sekarang kita mau buat sambal piriknya. Seperti masyarakat Sumatera pada umumnya, lidah kami juga terbiasa dengan cita rasa pedas. Sambal pirik biasanya terbuat dari cabai hijau dan tomat. Tomat cherry dipakai karena rasanya lebih segar. Daun bawang dan bawang merahnya harus diiris dulu. Rahmat, bakar terongnya yang banyak ya, supaya semua kebagian. Sambal pirik beda dengan sambal lainnya yang digoreng. Semua bahan harus kita rebus. Masukkan cabai, tomat, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Rebus semua bahan sampai empuk. Semua bahan sudah matang nih. Ayo kita buat sambal piriknya. Jangan lupa tambahkan garam supaya gurih dan tidak hambar. Ulek semua bahan sampai halus. Sambal pirik biasanya cocok dimakan dengan ikan salai alias ikan asap. Goreng sebentar supaya renyah. Ikan salai sambal pirik lalap terongnya sudah jadi nih. Waktunya makan. Biar sambalnya makin harum, siram dulu dengan minyak panas. Wangi. Saatnya makan. Entai kota yuk. Bagai. Wah, makan saya yuk. Wah, ketolkan dong. Makan siang kita sudah lengkap nih. Wah, Enak. Ikan patin salainya renyah, sambalnya pedas dan segar. Tuh, cocok sekali dengan cuaca Jangkat yang dingin. Apalagi lah tahun bakar masai Rahmat mah. Wayu mah. Juara deh makan siang kita kali ini. Yuhu! Mumpung cuaca cerah, kita mandi di sungai yuk. Biar makin seru, kita mandi sambil loncat dari atas pohon warung ini. Yeha! Ayo loncat!
sungai lembah Mentenang. Salah satu sungai yang mengalir di tengah desa kami. Airnya jernih dan seger banget. Loncat dari atas pohon tidak bisa sembarangan. Usahakan badan kita lurus untuk mengurangi benturan ke air. Pilih bagian sungai yang paling dalam. Jangan sampai terbentur dasar sungai ya. Tapi kalau tidak terbiasa, jangan sekali-kali mengikuti aksi kami ya teman. Hiya! Tembak! Ini sih pendinginan yang beneran dingin. Brrrr. Sudah dulu ya main airnya. Kita bantu Adil menggembala kerbau. Ayo kerbau, mandi dulu biar wangi. Sini berenang ke tempat yang lebih dalam. Teman di rumah tahu nggak kenapa kerbau suka berkubang dalam lumpur atau berenang di air? Kata Bu Guru, kerbau memiliki suhu tubuh yang tinggi. Kerbau tak tahan dengan panas di lingkungannya. Supaya suhu tubuhnya tetap normal, ya dengan berkubang dalam lumpur atau berendam dalam air. Paman sudah datang. Ayo bantu pasang oso ini. Ayo kerbau masuk. Gimana? Kerbauku cerdas sekali kan? Kerbau yang sudah jinak dan terlatih menarik barang akan mengambil oso dengan tanduknya. Sehingga oso langsung terpasang di atas lehernya. Ayo ikat kuat bambunya. Saatnya kami pulang. Teman, desa kami merupakan daerah perbukitan. Hampir semua kebun berada di bidang tanah yang miring. Jalanan menuju kebun kebanyakan masih tanah terjal yang susah dilalui kendaraan. Alat angkut khas desa kami ini sangat ampuh di segala medan. Kerbau ini bisa menembus jalan tanah yang licin, sempit, dan semak dengan beban yang cukup berat. Makanya, kerbau dahulu sangat diandalkan oleh petani untuk mengangkut hasil kebunnya. Selain berkebun, sebagian masyarakat desa kami juga mempunyai keterampilan menganyam. Salah satunya adalah Bibi Sahja. Beliau biasa membuat kiding atau keranjang anyaman khas Merangin. Kita belajar membuatnya yuk. Kiding terbuat dari 2 macam bahan. Ada bambu tali dan rotan. Bambu tali dipilih karena kelenturannya, jadi mudah dibentuk. Pertama, potong bambu sesuai ukuran yang diinginkan. Kemudian, kerok lapisan terluar kulit bambu. Selanjutnya, warnai menggunakan cat. Supaya halus, warnai menggunakan tangan. Setelah diwarnai, baru bambu dibelah dan ditipiskan. Tinggal dianyam deh. Menganyam seperti ini memang membutuhkan keahlian khusus. Aku harus belajar lebih banyak lagi sama Bibi. Keranjang-keranjang ini biasa digunakan untuk banyak aktivitas. Seperti untuk panen sayuran, menuai padi, dan sebagai tempat bawaan ke tempat hajatan. Teman, namaku Abi, si bulang dari desa Pedamaran, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan. Jangan heran ya dengan kemampuan kami mendayung sampan. Jago kan? Di tepi sungai Babatan inilah kami tinggal. Jadi sudah seperti tempat bermain bagi kami. Warga desa kami pun sangat tergantung dengan sungai ini.
baik untuk mencari ikan dan jalur transportasi. Ini dia salah satu alat perangkap ikan raksasa khas daerahku. Namanya corong. Yuk langsung bantu Paman Andi. Perangkap raksasa ini berfungsi mengarahkan air menuju lorong panjang yang bagian ujungnya sudah diberi jaring. Tanpa perlu ditunggu, ikan akan masuk perangkap dengan sendirinya. Yuk periksa hasil perangkapnya. Ayo Paman Andi, angkat kayunya. Bambu harus ditarik dari bagian depan menuju ke belakang agar ikan dapat tertarik ke permukaan. Tuh kan, banyak ikannya. Ikan yang berukuran kecil ini kami sebut sapel. Sedangkan yang lebih besar namanya tembakang. Ayo, ada yang bisa tebak? Ikan-ikan ini mau kami jadikan apa? Nah, kami akan memasak salah satu makanan khas desa Pedamaran yang berasal dari fermentasi ikan. Teman di rumah pernah mendengar bekasam? Ya, artinya yang dipakai hanya ikan yang punya telur saja ya. Buang bagian sisik dan ambil telurnya. Wah, ikan sekecil ini ternyata telurnya banyak juga ya. Hehehe. Sambil menunggu telur ikan, siapkan bumbunya dulu yuk. Kali ini kami akan membuat tumis bekasam pepaya muda. Bumbunya mirip kok sama tumisan sayur yang lain. Tinggal haluskan bawang merah dan putih dengan diulek. Tugasku memotong buah pepaya. Cukup belah jadi 2, buang bijinya, lalu potong memanjang. Nah, kalau telurnya sudah banyak, tinggal tambahkan garam. Kalau sudah rata, tinggal simpan di wadah yang tertutup. Bekasam telur memerlukan waktu fermentasi yang lebih singkat. Cukup 2 hari penyimpanan. Untung Bibi sudah punya bekasam telur yang siap dimasak. Tumis semua bumbu halus sampai harum. Masukkan pepaya muda terlebih dahulu karena perlu waktu lebih lama untuk layu. Tambahkan bekasam, sayur-sayuran, dan jadi deh. Tumis bekasam telur pepaya muda khas Sibolang. Jangan dimakan dulu bekasamnya. Kan masih punya daging ikan. Kita olah juga yuk teman. Saat makan siang sudah tiba. Tapi rasanya belum lengkap tanpa kerupuk. Daripada dibuang sisa daging ikan tadi, dibuat kerupuk kemplang aja yuk. Bahan utamanya dari tepung terigu. Tapi agar lebih enak, Bibi menambahkan daging ikan di kerupuknya. Bibiku Wiwin sudah membuat kerupuk kemplang sejak 10 tahun yang lalu. Ikan yang dipakai juga bervariasi, tergantung dari stok ikan yang tersedia. Sebelum dicampur tepung, tambahkan garam. Aduk lagi sampai rata. Langsung masukkan dia ke tepung terigu. Selanjutnya, bentuk adonan yang sudah kalis menjadi bulatan memanjang agar mudah dipotong tipis-tipis. Gulung-gulung. Hehehe. Asik juga memipihkan adonan kemplang ini. Kalau sudah pipih, masukkan ke tatakan bambu sampai penuh. Kukus adonan kurang lebih 20 menit. Bibi memakai kayu keras agar api lebih panas dan tahan lama. Nah, kerupuknya sudah masak. Tapi belum jadi ya. Pindahkan adonan ke tampah yang lebih lebar.
Susun satu-satu, jangan sampai ada yang berdekatan agar cepat kering dan tidak menempel dengan yang lain. Lalu jemur deh. Biasanya Bibi perlu waktu seharian penuh sampai adonan kerupuk benar-benar kering. Kemplang yang sudah kering tinggal digoreng saja. Bukan goreng memakai minyak ya, tapi gorengnya memakai pasir yang panas. Tuh, langsung mengembang kan? Kunci mengembangnya kemplang adalah dari penjemuran yang kering. Kalau belum kering langsung digoreng, dijamin kerupuk jadi bantat. Hehehe. Hayo, siapa mau coba? Golang, gampang golang masak. Bawalah untuk kau. Ya, makasih deh ya. Samu. Wah, makasih Nek. Ayo Uma, bagikan makanannya. Kami sudah tidak sabar. Makan tumis bekasan pepaya muda paling enak dengan nasi hangat. Apalagi disajikannya dengan kemplang kerupuk yang wajib ada dari desaku. Coba ya makanan ini, Kang. Apalagi makannya bersama kakak, Uma dan sahabat-sahabat tercintaku ini. Dijamin top Marco, top deh. Putar lagi, Lang. Putar lagi. Putar. Kanan. Wah, Dian, biasanya tidak begini TV kamu. Aku sampai disuruh berputar-putar cari sinyal TV yang paling bagus. Kiri. Ke kiri hilang, ke kanan juga hilang. Jangan-jangan TV kamu yang rusak ini. Salah satu hiburan kami siang-siang setelah pulang sekolah, ya nonton Trans 7. Tapi kalau TV-nya rusak, kita main yang lain saja yuk. Aduh, dasar apa kita nyari mainan lain, Be? Ayo. Teman, selain sungai dan danau, daerah kami juga terdiri dari rawa-rawa. Purun yang tumbuh liar di rawa ini bisa dijadikan berbagai macam anyaman. Bahkan daerah kami disebut sebagai kota tikar. Ayo menyebar, cari purun yang panjang-panjang ya. Purun adalah sejenis tumbuhan rumput yang batangnya panjang dan berongga-rongga. Mengambil purun tidak bisa sembarangan loh. Caranya pegang erat batang purun. Tahan genggaman, jangan sampai tergeser. Karena kalau batangnya sampai pecah dan tangannya bergeser, bisa terluka. Nah, kalau sudah yakin genggamannya erat, lalu cabut batangnya. Aman deh. Ayo, kumpulkan semua purunnya. Purun yang masih muda bisa langsung dimakan loh. Gigit saja bagian pangkal batangnya berwarna putih. Manis. Ayo, kita bawa purunnya ke perahu. Wah, untung Bapak datang. Jadi kami dapat tambahan purun yang akan dibawa pulang. Sudah banyak dapat pulang. Banyak juga, Pak. Ya, taruh di perahu. Oh iya, purun yang tadi kami ambil tidak bisa langsung dianyam. Purunnya masih basah, harus dijemur dulu, kurang lebih 3 hari di matahari yang terik. Purun digelar menyerupai kipas seperti ini, supaya keringnya merata. Kalau sudah, purun harus diikat untuk dipipihkan. Nah,
begini cara memipihkannya. Dengan cara ditumbuk seperti yang dilakukan bibiku ini. Mewarnai purun harus memakai pewarna khusus karena purun punya lapisan minyak yang melapisi batangnya. Jadi biar warnanya awet, Bibi juga sambil merebus airnya. Setelah direbus, jemur deh sampai kering. Baru bisa dipakai menganyam. Purun ini bisa dianyam menjadi berbagai macam kerajinan. Mulai dari topi, tas, dan yang paling terkenal adalah tikarnya. Keluarga besar kami adalah para pengrajin purun yang sudah turun-temurun. Hingga sekarang diwariskan ke ibu. Bolang. Boleh. Ame 300 untuk ya. Rusak nih ya. Nih gue gak baca lihat. Nih gue lagi kucil lah. Wah, Bian masih berusaha menyalakan TV-nya. Pasti ada acara TV penting yang harus dilihat. Bian, Bian, payo main. Apa? Payo main. Ayolah, jelas aku menari TV ini rusak. Kau baca. Udah. Oh, lampunya meledak lagi. Tuh kan. Bian. Sekian dulu petualangan kami hari ini. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.